Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Karena Kamu Kurang Percaya. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 19 dan 20a. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20 yang diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini diberi judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dalam kisah ini diceritakan ada seorang yang anaknya sakit ayan. Ia minta Yesus untuk mengasihani anaknya sebab para muridnya tidak bisa menyembuhkan anak itu. Setelah menegur orang itu, Yesus menghardik setan dalam diri anak itu untuk keluar dan anak itu pun sembuh. Menarik untuk diperhatikan bahwa para murid Yesus juga mempertanyakan hal yang sama. Mengapa mereka tidak dapat mengusir setan ini? Jawab Yesus juga sama. Karena kamu kurang percaya. Kurang percaya akan apa? Ini. Bukankah Tuhan Yesus telah mengutus para murid itu? Katanya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Matius bab 10 ayat 7 dan 8a. Kuasa sudah diberikan oleh Yesus, tapi iman mereka tidak kuat. Karena itu, mereka tidak dapat mengusir setan dari anak muda yang sakit ayan itu. Saudara-saudari terkasih, kepada para muridnya, Tuhan Yesus sudah memberi kuasa yang cukup, dan itu merupakan anugerah gratis daripadanya. Sayangnya, mereka tidak punya iman dan keyakinan bahwa mereka bisa melakukan semua yang telah diberikan oleh Yesus. Iman itu penting
untuk melakukan mujizat dan perbuatan ilahi. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Masih ingat pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi? Sesawi adalah biji-bijian yang terkecil dari antara buah berbiji. Tetapi jika ia tumbuh subur dan menjadi pohon yang kurang lebih 3 atau 4 meter, maka akan ada banyak burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Iman yang kecil, tetapi disertai oleh keyakinan akan kuasa firman Yesus yang telah dianugerahkan kepada mereka, mereka pasti sanggup mengusir setan itu. Sayangnya, mereka kurang percaya pada anugerah Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini, setiap orang pasti mengalami persoalan hidup, mempunyai masalah dan kesulitannya masing-masing. Seperti orang yang anaknya sakit ayan. Sebagai orang beriman, kita minta kepada Tuhan untuk berkenan membantu kita menyelesaikan persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Sudah 4 tahun sampai saat ini, saya mengalami autoimun. Namanya psoriasis vulgaris. Saya setiap hari berdoa kepada Yesus dan memulai doaku dengan iman seorang yang menderita sakit kusta. Begini, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Markus bab 1 ayat 40. Aku juga percaya pada firman-Nya ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius bab 7 ayat 7. Lalu, dalam keheningan ketika aku menyendiri, aku berkata kepada Yesus, Tuhan, mengapa aku belum sembuh juga? Ketika merenungkan perikop Injil pada hari ini, aku merasa telah ditegur oleh Tuhan lagi. Karena kamu kurang percaya. Tuhan, ampunilah aku yang kurang percaya ini. Dengan ini saya mau mengatakan kepadamu, baiklah kita memiliki iman yang teguh kepada firman Tuhan Yesus serta kuasa-Nya. Meskipun demikian, aku tetap berdoa dan meminta kepada Yesus untuk mendengarkan doa-doaku dari waktu ke waktu. Aku juga berdoa kepada Paus Fransiskus untuk mendoakan aku, sekalipun ia belum digelarkan kudus. Tapi bagiku beliau adalah seorang santo. Saya mohon didoakan oleh beliau. Inilah sedikit sharing pengalaman imanku. Tetaplah berdoa dan minta kepada Yesus untuk menolong kita. Sekalipun jawabannya tidak segera terwujud dan dikabulkan, kita harus percaya.
Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan Yesus untuk memiliki iman sebesar biji sesawi ternyata cukup untuk bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada abad ke-10, seorang khalifah di Kairo meminta Paus Abraham untuk membuktikan firman Yesus tentang iman yang sanggup memindahkan gunung. Khalifah itu memberi batas waktu 3 hari untuk memindahkan gereja yang dipersembahkan kepada Bunda Maria di Gua Bukit Muakkatam. Jika gagal, orang-orang Kristen akan dibunuh atau diusir. Paus lalu memerintahkan doa dan puasa selama 3 hari. Pada hari ketiga terjadi mujizat. Secara ajaib, gunung tersebut dikatakan terangkat dan bergetar dan lalu turun ke tempatnya sejauh 3 kilometer. Khalifah itu terkesan dan membiarkan orang-orang Kristen Koptik itu tetap tinggal di Kairo. Peristiwa ini mau menekankan pentingnya iman dan kuasa Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil. Berita dan kisah ini dapat kita temukan dalam Google dan YouTube. Namun, yang penting bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita tetap percaya kepada firman-Nya dan mengandalkan kuasa-Nya, sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Miliki iman dan andalkanlah Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku yang sudah percaya pada Yesus juga memelihara iman itu dengan baik? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sudah berdoa dan mengandalkan kemurahan hati-Mu. Namun kami seringkali ragu, sehingga doa kami belum Kau kabulkan. Berilah kami iman yang teguh akan kuasa Yesus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.